Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Misha Zifra Al-Humaida dengan NPM 24101020100132. Dan pada video ini, saya akan menjelaskan apa itu komunikasi antar pribadi dan juga apa itu komunikasi antar kelompok. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu komunikasi antar pribadi. Nah, jadi komunikasi antar pribadi atau juga interpersonal communication adalah komunikasi yang melibatkan dua individu atau lebih dalam konteks yang relatif lebih pribadi dan juga langsung. Nah, komunikasi ini dia juga bersifat intim, dia juga melibatkan emosi serta sering sekali melibatkan percakapan tatap muka. Nah, komunikasi antar pribadi juga dia cenderung lebih spontan dan juga lebih personal dibandingkan dengan komunikasi antar kelompok karena fokusnya itu adalah pada pemahaman satu sama lain. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis komunikasi antar pribadi. Itu yang pertama, komunikasi verbal. Nah, komunikasi verbal ini dia meliputi percakapan menggunakan kata-kata baik itu lisan maupun tulisan. Nah, yang kedua ini komunikasi nonverbal, yaitu komunikasi yang menggunakan bahasa tubuh, itu seperti kontak mata, ekspresi wajah, postur tubuh, dan lain sebagainya. Nah, komunikasi antar pribadi juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Itu yang pertama, itu adalah keterbukaan. Nah, jadi semakin terbuka individu akan mengungkapkan diri, maka akan semakin baik kualitas komunikasinya. Yang kedua, itu adalah kepercayaan. Sebenarnya kepercayaan ini sangat penting karena tingkat kepercayaan individu akan mempengaruhi kelancarannya komunikasi, juga memperdalam komunikasi. Yang ketiga itu empati, yaitu kemampuan saling memahami dan perasaan dan juga perspektif orang lain itu sangat dibutuhkan untuk menentukan efektivitas komunikasi. Yang keempat itu adalah kontinuitas hubungan. Jadi kontinuitas hubungan ini yaitu hubungan jangka panjang itu cenderung lebih memperbaiki kualitas komunikasi karena individu itu saling memahami satu sama lain. Nah, yang kedua adalah komunikasi antar kelompok. Jadi komunikasi antar kelompok atau group communication adalah komunikasi yang melibatkan beberapa individu itu dalam satu kelompok dengan tujuan tertentu, dan kelompok ini dia bisa besar, bisa juga kecil tergantung pada konteksnya, seperti tim kerja, komunitas, organisasi, dan lain sebagainya. Nah, jenis-jenis dari komunikasi antar kelompok ini, itu yang pertama adalah komunikasi formal. Dan ini dia meliputi diskusi atau rapat yang terstruktur, dan juga dia memiliki aturan yang jelas serta memiliki tujuan yang jelas, itu seperti misalnya seminar, terus juga rapat besar dan pertemuan resmi. Yang kedua itu komunikasi informal. Jadi komunikasi informal ini dia seperti interaksi spontan yang terjadi dengan anggota kelompok itu di luar dari konteks formal. Mungkin seperti ketika percakapan santai di sela-sela rapat dan atau di lingkungan kerjaan, seperti itu. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi antar kelompok. Itu yang pertama, kepemimpinan. Peran pemimpin dalam kelompok itu sangat dibutuhkan karena pemimpin ini dapat mempengaruhi jalannya komunikasi, baik dalam menyelesaikan sebuah konflik atau juga dalam mengarahkan diskusi. Yang kedua itu adalah tujuan yang jelas. Keberhasilan komunikasi kelompok itu sangat bergantung pada kejelasan tujuan yang ingin dicapai oleh bersama. Kemudian persamaan dan perbedaan komunikasi pribadi dan juga komunikasi antar kelompok. Yang pertama akan saya jelaskan terlebih dahulu persamaan komunikasi antar pribadi dan juga komunikasi antar kelompok. Pertama itu persamaannya. Jadi persamaannya itu salah satunya adalah keduanya itu sama-sama melibatkan pertukaran informasi. Jadi baik dari komunikasi pribadi dan juga komunikasi kelompok itu sama-sama menyampaikan pesan serta menerima pesan secara efektif. Kemudian perbedaannya itu yang pertama dari skala interaksi. Jadi komunikasi pribadi itu biasanya dia melibatkan sedikit orang, jadi bisa aja 2 atau 3 orang. Tapi kalau komunikasi kelompok dia lebih banyak mengambil orang gitu. Yang kedua, kedalaman hubungan. Jadi komunikasi pribadi ini dia cenderung lebih intim karena dia kan melibatkan sedikit orang, jadi pasti lebih intim dan juga lebih mendalam. Tapi kalau misalnya kelompok dia lebih objektif serta lebih terstruktur. Kemudian juga dari segi fokusnya, itu kalau komunikasi antar pribadi fokusnya itu pada hubungan antar individu, tapi kalau komunikasi kelompok fokusnya itu dia lebih kepada tujuan bersama, seperti itu.
Demikian hanya itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf, dan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.